Shalom saudara-saudara yang seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita dalam saat teduh kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa selalu memenuhi hati dan hidup kita. Saudaraku, mari kita mempersiapkan hati untuk masuk dalam saat teduh. Bapa kami yang ada di sorga, Allah yang maha mulia dan maha kuasa, pagi ini kami memasuki pelataran-Mu dengan hati penuh ucapan syukur. Terima kasih buat kasih-Mu, kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, belas kasihan-Mu, dan kemurahan-Mu yang kami rasakan di sepanjang hidup kami. Saat ini kami telah mempersiapkan hati kami dan memfokuskan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang mengerti akan apa yang kami dengarkan. Biarlah semua benih firman-Mu menguatkan manusia rohani kami dan memberkati hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, dua orang bisa bersama-sama pergi ke gereja dan mengikuti ibadah yang sama, tetapi pulang dengan hasil yang berbeda. Satu orang merasa dijamah secara rohani oleh hadirat Tuhan selama ibadah, sementara satu orang lainnya sibuk berbicara tentang penampilan si A, kata-kata si B, dan lain sebagainya. Mengapa bisa terjadi demikian? Jawabannya adalah karena satu orang memiliki kebutuhan sehingga Tuhan memenuhinya, sementara orang yang lain tidak merasakan kebutuhan sehingga tidak mendapatkan apapun. Dalam renungan firman Tuhan pagi ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang prinsip kerja kerajaan Allah, yaitu saat Tuhan memenuhi kebutuhan kita. Pertama-tama, kita akan membaca ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat 15-20. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Paulus adalah seorang yang mengatakan bahwa ia telah belajar mencukupkan dirinya dalam segala keadaan. Ia tahu apa itu kekurangan dan ia tahu apa itu kelimpahan. Ia adalah orang yang bersyukur dalam segala keadaannya. Akan tetapi, dalam ayat yang baru saja kita baca, Paulus mengatakan bahwa ia telah menerima semua yang ia perlukan dari jemaat Filipi. Artinya, Paulus memiliki kebutuhan yang dipenuhi oleh jemaat Filipi. Paulus bahkan menuliskan sebuah rahasia, yaitu bahwa pemberian jemaat Filipi sebetulnya memperbesar keuntungan mereka sendiri, karena Allah akan memenuhi segala keperluan mereka menurut kekayaan dan kemuliaan Allah. Jadi, di sini kita bisa melihat secara garis besar tulisan Paulus dalam Filipi 4 ayat 15-20 adalah Paulus sebetulnya adalah orang yang belajar mencukupkan dirinya dengan segala sesuatu yang dimilikinya,
tetapi Allah mengizinkan terdapatnya suatu kebutuhan yang kemudian dipenuhi oleh jemaat Filipi. Oleh karena itu, Allah memberkati jemaat Filipi lebih lagi dikarenakan pemberian mereka yang memenuhi kebutuhan Paulus. Di mana ada kebutuhan, di situ Tuhan bekerja. Di mana ada rasa lapar dan haus untuk mendengarkan firman Tuhan, di situ Tuhan memberkati dengan firman-Nya. Orang yang tidak merasakan suatu kebutuhan tidak akan memperoleh apa-apa. Pada saat seseorang memiliki kebutuhan, maka Tuhan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan itu, agar yang memberi itu bisa menerima yang lebih lagi dari Tuhan. Begitulah prinsip kerja kerajaan Allah. Barang siapa yang memberi dengan murah hati tidak akan berkekurangan, tetapi Tuhan akan menambah-nambahkan berkat-Nya. Saudara yang terkasih, melalui renungan firman Tuhan pagi ini, marilah kita membuka mata kita untuk menjadi lebih peka dalam melihat kebutuhan sesama di sekitar kita. Lihatlah hal itu sebagai suatu kesempatan yang dibuka bagi kita untuk menolong mereka. Dengan demikian, maka Tuhan pun akan memenuhi semua keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Saudaraku yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga memberkati dan menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami dan terang bagi jalan kami. Dan kiranya firman-Mu senantiasa menguatkan dan mengubahkan kami. Kiranya firman-Mu menegur dan menyatakan kesalahan kami. Kiranya firman-Mu memisahkan roh dan jiwa kami, sehingga kami bisa membedakan kehendak-Mu yang baik dan yang sempurna bagi kami. Kami membawa semua rencana kegiatan kami hari ini ke hadapan-Mu. Kami mengundang campur tangan-Mu dalam segala sesuatunya, agar mendatangkan kebaikan dan masa depan yang penuh pengharapan bagi kami. Kami juga berdoa memohon perlindungan-Mu di sepanjang hari yang akan meluputkan kami dari segala sesuatu yang jahat dan pencobaan-pencobaan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami kasihi. Kami memohon berkat-berkat bagi bangsa kami. Kami memohon perlindungan bagi Indonesia, dan kiranya Engkau menjauhkan Indonesia dari segala bencana apapun, baik bencana alam maupun ancaman-ancaman dari dalam dan luar negeri. Berikanlah keamanan di seluruh penjuru wilayah Indonesia. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.